Oke, ini dia video pertama, yaitu tentang persamaan lingkaran. Nah, video ini adalah video yang paling penting karena di video-video selanjutnya akan sambung menyambung menjadi satu nih. Jadi, untuk yang pertama ini ya, yaitu persamaan lingkaran di titik 0,0. Ya, aku nggak mau langsung kasih rumusnya, jadi kita akan cari bersama rumusnya. Oke teman-teman, langsung aja nih. Nah, titik 0,0 itu ada di sini. Ya kan ya, di pusatnya berdasarkan koordinat. Kemudian aku tarik garis hingga ujung gini. Nah, garis ini namanya apa coba? Ya, bener, jari-jari. Kalau dari pusat, kemudian ya ada lingkaran, ini titik pusatnya, kita tarik, itu kan jari-jari. Atau kita tarik juga ke sini, itu jari-jari. Tarik lagi ke ujung, itu jari-jari. Gitu kan ya. Nah, kemudian dari yang tadi kita tarik itu kan ada ujungnya dong. Kasih nama titik T aja. Nah, titik T ini berarti nilainya kan X, Y, ya nggak? Nah, X itu apa? Kalian masih ingat nggak? X itu apa sih? Ya, X itu absis, benar. Kalau Y itu apa? Ordinat. Yes, that's right. Nah, si titik X, Y ini, kalau misalnya kita tarik garisnya, berarti gimana dong? Nah, berarti X-nya kita tarik ke sumbu X, ya kan ya? Nilai X itu adanya di sumbu X. Duh, miring-miring gak apa-apa ya. Kemudian nilai ordinatnya atau nilai Y-nya ini kita tarik ke sumbu Y. Inilah nilai Y-nya. Gitu kan ya teman-teman ya? Kemudian dari sini ke sini nilainya berapa coba? Ya X, bener. Kenapa kok bisa X sih? Nah, kalau yang dari sini ke sini berarti nilainya apa? Dari pusat ke titik Y. Nah, berapa coba nilainya? Ya, Y. Ya nggak? Bingung nggak? Nah, coba biar nggak bingung nih ya, misalnya nih ada titik. Di sini tuh 3,2, 3x-nya, 2y-nya. Nah, dari pusat ke 3 berarti jaraknya 3. Ya nggak? Kemudian dari sini juga sama, pusat kedua ya berarti jaraknya 2. Sama kayak ilustrasi yang tadi. Nah, itu x berarti jaraknya jadi x. Ini y berarti jaraknya jadi y. Nah, dari situ teman-teman kalau tadi bingung. Oke, nih aku hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatiin ini gambarnya seperti apa? Seperti segitiga siku-siku. Kalian ingat yang namanya rumus Pitagoras di segitiga siku-siku? Kalau mau cari R, ya kan? Gimana nyari R? R kuadrat itu sama aja dengan kuadrat dari sisi tegaknya. Nah, berarti sisi tegaknya tadi apa? X-nya kuadrat ditambah Y-nya kuadrat, ya nggak? Nah, jadi kalau ada segitiga siku-siku nih, misalkan ini R, terus sisi tegak yang bawahnya itu X sama ini tuh Y. Kan kalau mau nyari sisi panjangnya, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ya kan? Pitagoras. Oke. Atau, nah ini bisa kita ubah bentuknya. Bukan ubah sih, cuma susunannya aja sama dengannya jadi di sebelah kanan. Ya, jadi bisa juga nulisnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat agar lebih rapi. Nah, dapatlah kita rumus persamaan lingkaran di titik 0,0 nih teman-teman nih. Nah, ini dia. Dari situ awal mula datangnya. Kita kotakin ya. Gitu. Nah, kalau gitu kita langsung ke contoh aja nih. Kapan ngegunain persamaan lingkaran ini. Yuk, kita masuk ke contoh yang nomor 1 nih. Contoh nomor 1, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan R atau jari-jarinya bernilai 4 akar 2. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena kan tadi soalnya 0,0 ya. Oke. Kemudian di soal itu R-nya nilainya 4 akar 2. Berarti X kuadrat tetap X kuadrat, Y kuadrat tetap Y kuadrat. R-nya kita ganti. Nah, jadi 4 akar 2 pangkat 2. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan 4 pangkat 2, 16. Akar 2 pangkat 2, akarnya hilang ya. Jadi 2 aja. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan, nah ini bisa dihasilin. 16 kali 2, 32. Ini dia bentuk persamaannya dari contoh soal yang pertama. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang kan ya? Nah, mari kita coba ke soal yang nomor 2 nih. Coba kita baca soalnya.
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui min 4,3. Nah, ini masih sama ya harusnya ya, karena masih berpusat di 0,0. Berarti nanti kita pengerjaannya masih sama menggunakan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat nih teman-teman. Yuk kita jawab bersama. Kita tulis dulu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tahapan pertamanya selalu tulis rumus. Kemudian yang namanya persamaan itu tetap x kuadrat tambah y kuadrat, ya kan? Kemudian R-nya mana? Kita cari dulu nilai R-nya dengan rumus yang tadi itu yang awal R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian R-nya nggak ada, X-nya yang mana ya? Y-nya juga yang mana? Nah, kita lihat soal ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Jadi kita bisa gunain R kuadrat sama dengan X-nya kita substitusikan dengan nilai min 4. Y-nya kita substitusikan dengan nilai 3 seperti di soal. Jadi R kuadrat sama dengan min 4 dikuadratin 16. 3 dikuadratin 9. Jadi R kuadrat sama dengan 25. Ini masih R kuadrat. Mau dijadiin R nggak? Nggak usah. Kenapa? Karena di persamaannya kita butuhnya R kuadrat. Jadi biarkan R kuadrat saja. Gitu ya, oke. Jadi kita kembali lagi ke persamaan yang tadi nih. Ini aku hapus dulu. Jadi persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, nah R kuadratnya 25. Jadi kita dapat persamaan untuk soal yang nomor 2, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Gitu ya teman-teman ya, easy banget kan ya? Yuk kita next. Oke, sekarang kita akan mencari bersama nih persamaan dari lingkaran yang titiknya itu bukan di 0,0, melainkan di suatu a, b gitu ya. Nah, titiknya misalnya nih ada sebuah lingkaran, ini aku tempatin di sebuah titik yaitu dengan pusat A, B. Ya, berarti kan nilai A-nya aku tarik ke sumbu X, ya kan ya? Ini adalah nilai A-nya. Nilai B-nya aku tarik ke sumbu Y. Nah, ini nilai B-nya nih. Kemudian kita tarik garis lagi membentuk sebuah jari-jari ya. Kita tarik garis ke sini. Dia punya nama titik. Oh ya, ini adalah nilai R. Tunggu, ini aku pindahin dulu, aku hapus dulu. Ini nilai P-nya A, B. Nah, garis yang aku tarik ini namanya adalah jari-jari yaitu R, di mana dia berakhir di ujung. Kita kasih nama yang sudut titiknya T ya. Bernilai X, Y, ya enggak? Titik T ini kalau kita proyeksikan titiknya kita jatuhkan ke bawah, maka nilai X-nya berada di sini, ya kan ya? Kemudian nilai Y-nya, kalau kita proyeksiin juga, nilai Y-nya berarti di sini. Tarik ke sini, set. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Ya kan ya? Ini kalau misalkan ini aku jatuhin lagi sampai ke bawah, set, gitu ya. Nah, jadi di sini terbentuklah segitiga juga nih, teman-teman. Warnain biru, set. Oke. Sekarang coba kita perhatiin ya, garis dari titik sini ke titik sini tuh berapa? Sama aja kayak dari sini ke sini, ya nggak? Ini sama toh jaraknya. Misalnya di sini 2, di sini 4. Berarti jaraknya berapa? 2. Dari mana? Dari 4 dikurang 2. Ya nggak? 4-nya itu adalah X-nya, 2-nya itu adalah A-nya. Berarti jarak ini adalah X min A. Kemudian jarak yang ini berapa dong? Jarak yang ini berarti Y min B. Nah, dengan memperhatikan segitiga siku-siku yang tadi nih, yang coba kita keluarin ya, di sini R, di sini X min A, di sini Y min B. Sama dengan konsep yang Pitagoras ya, nilai R kuadrat akan terbentuk. Nilai R kuadrat hasilnya itu adalah X min A kuadrat, ya kan? Kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Ditambah Y min B kuadrat, atau kita tulisnya tuh kebalik nih biar rapi, sama dengan biasanya di kanan. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita dapat rumus baru nih. Nah, kalau gitu inilah rumus yang terbentuk jika ada sebuah lingkaran yang titik pusatnya itu A, B. Jadi untuk persamaan lingkaran di titik
P A, B gitu ya, pusatnya A, B, maka rumusnya itu bisa kita gunakan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tahu ini tuh biasanya disebut dengan bentuk baku. Nah, ini bentuk baku kuadrat, bentuk baku persamaan lingkaran nih. Oke, langsung kita ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya nih. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 2,-3 dan juga nilai jari-jarinya 5. Penyelesaian. Nah, kita perlu ketahui bahwa ini pusatnya ada angkanya. Artinya ini adalah rumus yang PA, B. Nah, ini adalah nilai A-nya, berarti ini adalah nilai B-nya. Gimana kalau misalnya pusatnya mempunyai nilai A-nya dan B-nya? Ya, artinya kita pakai rumus yang X kuadrat. Bukan yang itu. Pakai rumus yang X min A kuadrat. Nah, karena ada nilai A-nya ya, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan aja nilai A, B, dan R yang sudah ada di soal. Jadi nih, X min A-nya kita ganti dengan 2, jadi X min A min 2 kuadrat ditambah Y min B, berarti min 3 kuadrat disama dengan 5 kuadrat. Oke, nah ini masih belum rapih, jadi kita rapihin yang masih bisa kita rapihin. X min 2 kuadrat udah rapih, nah ini ada Y min jadi plus ya, sama dengan 5 kuadrat, hasilin 25. Udah gitu aja contohnya, easy banget kan ya. Nah, gimana kalau misalnya contoh soal yang selanjutnya nih. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 3,4 dan melalui titik A 5,3. Ini masih sama ya teman-teman ya, pusatnya itu punya nilai, yaitu nilainya A, B, di mana A-nya itu min 3, B-nya 4. Titik A melalui titik A, artinya A ini punya nilai juga, ya kan? Ya, kalau yang namanya titik pasti ada absis, ada ordinat. Ada X, ada Y gitu kan. Jadi titik A ini nilai. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 3. Yuk kita selesaikan bersama dengan rumus yang melalui pusat A, B, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sampai sini kita hold on dulu, kita tahan dulu, kita identifikasi. R-nya nggak ada ya, R-nya kita cari dulu. Seperti biasanya kita mencari nilai R dengan rumus yang sama, cuma R-nya aku taruh sebelah kiri. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, X-nya kita punya, kita ganti dengan angka 5. 5 dikurang A-nya kita ganti dengan angka min 3. Jadi dikurungin ya, jangan lupa nih. Ditambah Y-nya diganti 3, B-nya diganti 4 kuadrat. R kuadrat sama dengan 5 ditambah tunggu. Ini kuadratnya salah. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, kuadratnya itu ada di luar. Nah, ini ada min sama min, jadi 5 ditambah 3 kuadrat ditambah, ini aku tulis dulu deh, 3 min 4 kuadrat. R kuadrat sama dengan 5 tambah 3, hasilin jadi 8 pangkat 2. 3 kurang 4 itu min 1. Jangan lupa dikurungin, min 1 kuadrat. Jadi 8 pangkat 2, 64. Min 1 pangkat 2, 1. R kuadrat sama dengan akar 65 aja. Nah, berhenti sampai di R kuadrat sama dengan 65 aja ya. Nggak perlu kita cari R-nya. Kenapa? Karena di persamaan itu nggak butuh R, tapi butuhnya R kuadrat. Nah, jadi nggak perlu tuh kita cari R-nya. Oke, kita kembali ke persamaan, yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau sekarang kita mau nyari persamaan nih, artinya X-nya tetap X. A-nya kita substitusi, min 3 kuadrat. Tambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan, nah R kuadratnya tadi 65. Gitu, ini aku tulis dulu ya. Dilanjutin. Nah, didapatlah X plus 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 65. Ini dia persamaan untuk contoh soal yang keduanya nih. Oke, next.
Sekarang kita mau cari rumus untuk persamaan umum lingkaran. Kalau tadi kita udah udah kita cari bersama-sama persamaan melalui titik 0,0. Kemudian kita juga tadi sudah sama-sama mencari rumus dari persamaan lingkaran di titik pusat yang nilainya A, B. Nah, sekarang kita mau cari juga nih bersama-sama rumus dari persamaan umum lingkaran. Oke, mari kita mulai mencari bersama. Jadi, tadi itu kita kalau misalnya punya titik pusat yang A, B, kemudian kita juga punya jari-jarinya R. Persamaannya apa tadi? Masih ingat nggak? Ayo. Persamaannya adalah yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan ya? Kalau misalkan kita punya titik pusat A, B, jari-jari R, maka rumus persamaan lingkarannya tadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X min A kuadrat ini kan bentuk pemfaktoran ya. Ingat nggak kalian kalau misalnya ini dijabarin jadinya gimana? X-nya dikuadratin gitu kan ya? Nah, jadinya X dikuadratin, kemudian 2 kali ke depan, 2X kali lagi ke belakang, min 2AX, ya kan? Min 2AX. Kemudian min A-nya dikuadratin juga, jadi plus A kuadrat. Ditambah, sama ini kita jabarin. Lakukan hal yang sama ya, berarti Y-nya dikuadratin, Y kuadrat, 2-nya dikali ke depan, kali lagi ke belakang, min 2YB, min B-nya dikuadratin, jadi plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kita susun nih yang rapi. Ini belum rapi kan ya, jadi kita rapihin. X kuadrat di depan, Y kuadratnya di depan, terus min 2AX-nya di sini. Setelah itu, kemudian min 2YB-nya di sebelah sini, min 2YB kan jadinya min 2BY. Kan B dulu ya, baru Y. BY kayak gitu. 2BY ditambah A kuadratnya di sini, B kuadratnya di sini. R kuadratnya mau dipindahin ke kiri, jadi negatif R kuadrat biar di sebelah kanannya 0. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatiin nih, kemudian ayo yang namanya aljabar itu sebelah huruf itu pasti ada angka. Jadi ini tuh min 2A itu adalah sebuah angka. Misalnya dengan huruf A besar. Min 2B itu adalah sebuah angka kan ya? Yaitu sebuah koefisien. Karena udah ada A, jadi sini B. Nah, sebelah sini nih dari A, B kuadrat sama R kuadratnya itu kita misalnya dengan C. Karena kan yang di belakang juga angka kan ya? Nah, jadi ini berubahlah tuh kan. X kuadrat ditambah Y kuadrat min A besar X min B besar Y plus C sama dengan 0. Nah, ketemulah nih dia rumus baru nih. Inilah yang namanya rumus persamaan umum lingkaran. Kita warnain lagi. Dari situlah teman-teman awal mulanya ya. Jadi kita dapat nih persamaan umumnya lingkaran. Selesai sampai situ belum? Nah, dengan tadi kita memisalkan A itu dengan apa? Min 2A ya. Kalau A sama dengan min 2A berarti nilai A itu berapa? Min A dibagi 2. Ya nggak? Ya kan ya? Ayo aljabarnya. Kemudian kalau misalnya tadi nilai B adalah min 2B, kalau nilai B kecil berarti B besar per 2 atau minnya di sini. Ya enggak? Kalau tadi nilai C-nya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Terus kalau mau nyari R kuadrat gimana dong? Pindahin aja ke kiri. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, C-nya yang pindah ke kanan, ya nggak? Kemudian, tadi R-nya itu apa nilainya? R-nya kan jadinya, A itu apa nilainya? A itu nilainya ini. Kok kotakin ya? A itu nilainya min A per 2. Jadi kita ganti A-nya dengan min A per 2. Karena A kuadrat, jadi ini dikuadratin.
Kalau B, ini B, min B besar per 2. Min B besar per 2 kita ganti. Kalau C apa? Kalau C, ya C aja, C besar ini ya. Nah ini nilai R kuadrat. Kalau R apa dong? Akar, ya kan ya, kalau misalkan di sebelah sini kuadrat, pindah ke sebelah sini jadinya akar, gitu kan. Akar nilai ini min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurang C. Nah, jadi nih kita bisa simpulin nih teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman nanti ketemu bentuk persamaannya itu seperti ini, ya, yang lagi aku stabiloin ini, bentuk persamaannya nanti seperti ini. Kalau mau cari titik pusatnya, rumusnya ini. Titik pusatnya adalah A, B kan ya? A, B kan? Nah, A-nya apa tadi? A-nya itu bisa kita dapetin dari min A per 2. B-nya bisa kita dapetin dari min B besar per 2. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih mau nyari titik pusat ketika persamaannya itu bentuknya gini, yang panjang gini, ini rumus pusatnya. Kalau nanti mau nyari jari-jari bentuknya itu yang persamaannya panjang gini, inilah rumus jari-jarinya. Gitu. Jadi kita temukan banyak sekali rumus hari ini ya teman-teman ya. Nah, rumus-rumus inilah yang akan membantu kita ke soal yang bakalan mau aku kasih contohnya. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, ini dia contoh yang terakhir. Tentukan nilai pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, dan juga bentuk baku dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x plus 8y min 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah bentuk persamaan umum lingkaran yang tadi bentuknya yang panjang itu. Oke, kalau gitu kita selesaikan bersama. Penyelesaian. Oke, tahapan pertama adalah kita mengidentifikasi dulu nih dari persamaan ini. Ini adalah nilai A-nya, yang ini nilai B besarnya, yang ini nilai C besarnya ya, berdasarkan yang tadi aku jelasin. Berarti nilai A-nya adalah min 4, B-nya plus 8, C-nya min 5. Nah, pertanyaan pertama adalah pusat lingkaran. Oke, pusat lingkaran. Coba kita lihat rumusnya tadi apa ya. Min A per 2, min B per 2. A besar, B besar ya. Oke, coba kita hitung. Kita tulis dulu rumusnya. Min A besar per 2, min B besar per 2. Nah, tadi A besarnya. Itu dia, min 4. Jangan lupa ya, dikurungin kalau ada negatif per 2. Kemudian B-nya 8 per 2. Ada minnya di depannya ya. Yuk kita hitung min sama min jadi plus. Jadi 4 plus 4. Langsung aja kali ya ngitungnya ya. Langsung aja 2, ya min 4. Nah ini dia pusatnya, 2, min 4 kita dapat. Pusat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ditanya jari-jarinya. Nah, R ya, jari-jarinya. Gimana tadi rumus jari-jarinya? Nah, itu dia yang aku lingkarin. Akar, gitu ya, kita tulis dulu rumusnya. Akar min A per 2 tambah min B per 2 kuadrat dikurang C besar. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya. Nah, kebetulan nih, kita nggak usah ngitung lagi. Karena tadi udah kita hitung di pusat, ya. Jadi langsung aja kita substitusikan nilai yang udah kita hitung tadi, yang kita dapetin tadi. Jadi, oke. Jadi sekarang, min A per 2-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat ditambah min B per 2-nya kita ganti. Jadi min 4. Jadi min 4 kuadrat min C. C-nya berapa tadi ya? Min 5. Nah, itu dia. Jadi C-nya min 5. Jangan lupa dikurungin ya. Kalau sama negatif-negatif gini, you have to be careful. Oke, langsung kita hitung. 2 kuadrat. Oh, akar dulu ya. 2 kuadrat 4 ditambah min 4 kuadrat 16. Min sama min. Nah, plus ya. Hati-hati. 4 tambah 16 tambah 5 sama dengan 25. Akar dari 25 itu adalah 5.
Nah, jadi kita dapat jari-jarinya bernilai 5. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bentuk baku. Nah, kalian ingat gak nih? Bentuk baku tuh yang kayak gimana? Ayo. Ya, betul. Yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, itu adalah bentuk baku. Nah, A-nya tadi mana coba? A-nya di mana? Ayo, A sama B-nya di mana? Di pusat, betul. Kalau kalian ingat sama yang persamaan yang kedua ya. Nah, itu dia. Jadi kita masukin nilai A sama B-nya. Nah, itu dia. B-nya jadi min 4, hati-hati. Dia dikurungin R kuadrat. Nah, R-nya tadi kita dapat 5. Jadi di sini 5 kuadrat. Oke. Masih bisa kita rapihin ya yang Y-nya. Nah, aku tulis dulu. Y plus 4 pangkat 2 sama dengan, nah ini kita hasilin 5 pangkat 2, 25. Ini hasilnya bentuk bakunya. Gimana teman-teman, kita udah mencari bersama persamaan lingkaran di titik 0,0, persamaan lingkaran kalau di titik A, B, dan juga persamaan umumnya. Segini aja pembahasannya, semoga videonya bisa bermanfaat. So, see you on my